waktu lama Pak, apalagi kita ngikutin apa yang ada di POM ini. Tapi sebenarnya berjalannya waktu Bapak Ibu bisa menemukan trik melakukan banyak pemeriksaan dalam satu kali tahapan. Paling sederhana saya kasih bocoran aja Bapak Ibu. Untuk pemeriksaan di sisi depan kendaraan, ya, Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan dari poin 10 sampai poin 14 itu dalam satu kali waktu. Ya, tadi kan 10, 11, 12, 13, 14 itu dalam satu kali waktu. Bagaimana caranya? Pemeriksaan yang kebocoran air pendingin, oli mesin, oli transmisi, oli power steering, sama kondisi bekas ataupun spring. Bapak Ibu tinggal berdiri di bagian depan, kemudian jongkok melihat ke bagian bawah. Ada rembesan nggak di bagian Excel, ada rembesan nggak di belakang Excel, ada rembesan lagi nggak di belakang Excel lagi. Artinya dengan cara kita melihat rembesan, artinya tetesan di bagian tanah kita, di bagian tanahnya ataupun di lantainya, itu kalau tidak ada tetesan berarti tidak ada kebocoran. Lihat kanan kiri spring, fairnya rata apa tidak, seperti itu. Ya, dalam satu tahapan kita bisa langsung beberapa kali. Kalau yang tadi disimulasikan kan cek kebocoran satu dulu, kemudian kebocoran apa lagi satu lagi, gitu kan? Artinya satu pemeriksaan satu langkah, satu pemeriksaan satu langkah. Padahal kita bisa lakukan banyak pemeriksaan dalam satu langkah. Termasuk apa? Tadi Bapak Ibu sampai ke dalam kabin nggak dengan waktu yang kami sediakan? Tidak, belum. Ya. Nah, sekilas saja Bapak Ibu, pemeriksaan di dalam kendaraan kita anggap pemeriksaan misalkan kalau untuk spelling gampang ya. Spelling gerak bebas itu tinggal kita periksa, sabuk pengaman periksa, dokumen periksa, peralatan periksa gampang. Tapi untuk kunci kontak pada posisi on, mesin hidup sampai nomor 11 ya, itu bisa dilakukan dalam satu tahapan. Bagaimana caranya? Jangan dulu langsung memeriksa fungsi switch, jangan langsung memeriksa fungsi indikator, jangan langsung memeriksa tekanan angin dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana cara pemeriksaan fungsi rem dan sebagainya? Itu bisa kita lakukan dalam tahapan ini Bapak Ibu yang tadi di PPT sebelumnya. Yang di pemeriksaan harian. Yang di slide terakhir. Pada langkah ini saat menghidupkan pemeriksaan parkir kunci kontak on, ketika kunci kontak on kan kita bisa lihat indikatornya. Kemudian ketika starter, setelah starter kita hidupin atau stasioner, ya. Kemudian kita ingat kendal rem dan sebagainya, itu bisa memeriksa fungsi rem, ya. Kemudian yang berikutnya memeriksa fungsi alarm dan sebagainya, rem parkir dan sebagainya bisa dilaksanakan dalam tahapan ini. Artinya pemeriksaan yang di dalam kabin khusus untuk saat kunci kontak on dan kondisi mesin hidup, ya, itu bisa dilakukan dalam satu kali langkah atau satu kali waktu, seperti itu, ya. Besok kita coba simulasikan keroyokan aja Bapak Ibu di dalam kabin, ya, mensimulasikan pemeriksaan khususnya untuk yang di dalam kabin. Oke, kemudian saya sedikit mengulas kembali, yang mengulang kembali terkait unit kita yang 6x4, ya, sebagai pembuktian. Kalau tadi kan secara teori, ya, katanya dan sebagainya. Nah, kita ada kemudian videonya Bapak Ibu. Percepat saja. Nah, ini Bapak Ibu.
dipastikan di kendaraannya tidak bisa maju karena yang berputar hanya roda-roda belakang saja. Oh, bisa ya? Berikutnya ini slip juga, ini bisa juga terjadi pada roda-roda bagian depan, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Jadi kalau dengan kondisi seperti itu, dipastikan unitnya tidak akan bisa berjalan. Oke, berikutnya ini contoh kalau salah satu roda-rodanya terjadi slip. Ya, kalau tadi itu dua roda 100% yang baik yang roda-roda belakang kalau yang saat ini sedang diilustrasikan menunjukkan hanya roda-roda bagian kanan depan yang slip. Artinya putaran 100% pendistribusian putarannya ada di roda-roda kanan sebelah bagian depan. Baik, yang kelima adalah loop dalam atau mati mengaktifkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Paham. Artinya terbukti Pak. Terbukti. Jadi kalau yang ada yang bilang, ya mungkin driver-driver senior dan sebagainya, Pak yang 6 kali 4 itu yang muter yang mana? Yang sebagai penggerak kalau di vlognya dimatiin. Kan ada komponen di vlog ya, di bagian dashboard itu ada komponen di vlog, differential lock, ya. Kalau driver itu kebanyakan nyebutnya double. Swing double-nya mana? Tombol double-nya, ya. Artinya dia buat nyambung, ibaratnya buat nyambung, bahasa itu nyambungin. Padahal sebenarnya dari awal sudah nyambung, gitu kan? Cuma karena terjadi slip seolah-olah nggak nyambung, makanya dia nyebutnya buat nyambungin mana nih? Buat aktifin double-nya atau di vlog-nya. Artinya memang dari awal untuk kendaraan yang 6 kali 4 itu 4-4-nya sebagai penggerak. Tapi porsinya proporsional tergantung kondisi jalan. Kalau kondisi jalannya rata, tebal bannya sama, ukuran ban pasti sama, tapi tebal ban bisa beda-beda ya. Kalau tebal bannya sama, jalannya rata, otomatis jumlah putaran akan sama nggak? Sama, maka distribusinya bisa jadi 25. Ya. Tapi kalau ukuran ban sama, tebal ban beda, bisa beda. Jumlah putaran kalau jalannya rata tapi tebal bannya beda, pasti beda. Dalam 1 kilometer berapa ratus putaran, berapa ribu putaran, maka akan ada selisih putaran di sini. Makanya ada komponen pembeda putaran antara gardan depan dengan gardan belakang atau R1 dan R2. Resikonya apa? Distribusinya bisa 100-0. Jadi slip di salah satu roda dan sebagainya. Makanya ada komponen di vlog. Nah kebetulan untuk di 500 series di vlognya hanya satu. Hanya satu. Menjatah atau menghilangkan fungsi diferensial ke gardan 1 dan gardan 2. Menghilangkan. Hanya menghilangkan longitudinal di vlog atau interaxle di vlog. Jadi menghilangkan fungsi antar axle. Fungsi diferensial antar axle itu hanya ada di 500 series. Nah kalau menghilangkan fungsi diferensial roda kanan roda kiri, supaya tidak terjadi yang tadi video akhir, iya, ya kan? Ada nggak? Ada. Namanya interwheel, ya, atau transfer di vlog atau bahasa lapangannya disebutnya double berat. Kalau tadi double ringan, ya ini double berat. Nah, di kita ada di 700 series. Ya, oke. Itu pembuktiannya saja. Nah, yang berikutnya kita ada satu materi lagi Bapak Ibu mengenai auto handlingnya. Sebenarnya sudah disampaikan juga tadi di bagian product knowledge. Nah, mengenai auto handling ini memang kita harus lihat dia punya spek, ya. Contoh di sini Bapak Ibu untuk yang tipe J08E, kalau Bapak Ibu perhatikan cc-nya sama 768 ya, walaupun disebutnya 8000 cc, aktualnya di bawah 8000 ya. Ini mendapatkan output powernya 240 PS ya, 240 PS. Kemudian
Kemudian kita lihat lagi masih tipe yang sama 260. Tapi power yang dihasilkan 260 RPM-nya RPM sama 2500. Yang berikutnya ya ini kita buat contoh aja ya. Ada 260, 240, sebenarnya yang 280 pun sama, cc-nya sama. Kenapa dia bisa berubah powernya? Karena tadi settingan ECU untuk mensuplai atau menginjeksikan bahan bakar tipe-tipe mesinnya takarannya beda-beda. Ada yang 1 sendok teh, 1 sendok makan dan sebagainya. Ya. Penggunaannya gimana Pak? Belum ya? Kenapa? Penggunaannya. Maksudnya penggunaan? Penggunaan ini yang torsinya besar dan dayanya besar ini buat kendaraan apa? Misalnya kendaraan bak kah atau apakah atau tambang kah? Padahal kan ininya sama, kenapa dibuat beda peruntukan pasarnya untuk apa gitu? Tadi belum dijelaskan sih. Oke, siap. Nanti mungkin. Makasih Pak. Sebenarnya kalau kebutuhannya itu bisa digunakan untuk apapun. Oh. Ya, jadi gini. Kalau kita bicara tipe unit, ya, yang 500 series ini tipenya banyak. Ya, dimulai dengan ada kode FG, FL, FM, kemudian power dimulai dari ada 215 sampai 350 ya. Kemudian kode belakangnya mulai dari kodenya ada JD, JT, JK, JL, JM, JN, JW, kemudian ada lagi PH, terus di depan lagi ada SQ, ya. Ini yang 500 series. Kalau yang peruntukannya untuk apa? Ya, peruntukannya untuk apa? Sebenarnya gini Pak, dari pembacaan kode di sini kita sudah tahu. Ya. Jadi contoh kalau SG ini pasti untuk kendaraan traktor head. Ya, sudah pasti untuk traktor head. Memang dari awal dia dirancang untuk traktor head. Walaupun di belakangnya tanpa ada embel-embel, tanpa ada embel-embel PH. Contoh 260 TI, itu lama, ya kan? Sudah pasti kalau SG 260 TI sudah pasti dari akhir keluar pabrik itu untuk traktor head. Seperti itu Pak. Kalau ada unit di luar unit SG yang belakangnya TI tapi dia bawa trailer, itu modifikasi. Seperti itu Pak. Nah, tipe sekarang mau itu SG pasti belakangnya bukan TI tapi PH, traktor head. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian apakah unit FG ada buat PH? Ada. Belakangnya ada tulisan PH. FL ada nggak yang untuk traktor head? Ada. Belakangnya bukan JT tapi PH. FM juga sama. Kalau untuk peruntukannya untuk traktor head pasti belakangnya kodenya TH. Nah kita kembali lagi Pak. Kalau SG itu sudah pasti untuk traktor head. Kalau FG ini sebenarnya ada pengkodean untuk M itu engine yang cabin, artinya mesin itu di bawah kabin. Itu penjelasan resminya. Kemudian kalau untuk G, untuk L, untuk M itu konfigurasi penggeraknya. Kalau untuk L itu 6x2, kalau untuk G itu 4x2, kalau M itu 6x4 penggeraknya. Iya. Itu kita bisa melihat dari pengkodeannya. Kemudian kalau 215, 230, 240, 260, 265, 285, 280, 320, 340, 350 ini menentukan powernya dalam satuan
dua huruf konsonan ya. Nah, itu saya tidak Jerman ya. Jadi agak susah gitu kan. Seperti itu. Tapi ada selisih sebenarnya antara PS dan HP. Cuma bahasa keseharian kita umum biasanya sebutnya sama saja. Padahal kita tahu ada selisih. Ya. Oke. Kemudian ini pernah Bowen. Nah, belakang ini menunjukkan kalau J itu tipe mesinnya menggunakan engine tipe J. Berarti J08. Karena dari awal J itu cuma ada satu, J08. Ya. Kemudian kalau D, T, K, L, M dan sebagainya, secara fabrikasi itu tujuannya untuk apa? Ada pembedanya itu, pembedanya yaitu panjang kendaraan. Ya, terkait dimensi panjang kendaraan. Alfabetnya mendekati A makin pendek, makin jauh urutannya makin panjang. Makanya paling dekat, paling pendek itu JD. JD itu pendek. Dump truck Ya. Nah, cocokologinya, ada itu cocokologinya. Ya, cocokologinya ternyata sesuai dengan aplikasinya. Contoh, kalau dump truck kebanyakan pakai JD. Tangki kebanyakan pakai JT. Ya, angkutan kargo logistik JL. Ya kan JK. Tergantung ukurannya. Kalau dia FG pasti JK. Kalau FL pasti JW. Seperti itu. Kenapa W? Wing box. Oh, panjang ya. Ya kan? Kenapa kalau molen mixer pakai JM? Karena memang sudah ada peruntukannya. Tapi tidak memungkiri ada kendaraan FLJT tapi peruntukannya bukan untuk tangki tapi kargo. Bisa nggak? Bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa ada pembeda 240, 260, ya kan? Karena memang disesuaikan dengan tipe depannya Pak. Nggak ada ceritanya FG 320. FG 4 kali 2 320 PS. Nggak ada Pak. Pasti kalau yang PS nya gede, traksinya harus membutuhkan outputnya penyebarannya lebih maksimal lah. Makanya kalau 320 kebanyakan mm. 6 kali 4 ya. 280 rata-rata 6 kali 6 kali 4 ataupun bisa jadi 6 kali 2. Tapi 6 kali 2 nya yang panjang dengan muatan yang berat. Pasti dia butuh power yang lebih besar. Tapi kalau yang 240 nggak ada 240, dia pakainya yang tipe 6 kali 2 ataupun 6 kali 4. Tapi balik lagi kebutuhannya tergantung spesifikasinya. Secara regulasi dia bisa nggak untuk tangki? Kalau secara regulasi bisa, ya silakan. Seperti itu Pak. Ya. Clear ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ini Pak. Jadi kembali lagi auto handlingnya. Ketika Bapak mengoperasikan unit apapun, tidak ada salahnya Bapak Google, cari spesifikasi, kemudian fokusnya kemana? Kalau masalah dimensi sudah tahu lah kita dimensi kendaraan, tinggi, lebar, panjangnya seperti apa. Tapi yang paling penting mengenai auto handling apapun mereknya, tidak ada salahnya Bapak melihat spesifikasinya menggunakan unit apa, daya tenaganya di RPM berapa. Nggak usah lihat angkanya berapa PS, tapi puncaknya, peaknya itu di RPM berapa. Kebetulan kalau untuk di Hino untuk torsi ya, untuk torsi itu memang peaknya di 1500 untuk torsi ya. Untuk torsi itu di 1500. Untuk power 2500. Powernya itu di 2500 ya. Tapi 300 series torsinya flat. Mulai dari 1400 sampai 2200 atau ada juga yang mulainya dari 1600 sampai 2500 ya. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui peaknya di
tenaga. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tahu kapan menggunakan yang namanya torsi, kapan menggunakan yang namanya power. Seperti itu. Kalau tadi untuk torsi kapan digunakan Pak? Torsi ke awalan tanjakan. Balik lagi penjelasan torsi itu kan kemampuan untuk bergerak, ya kan? Makanya ini Pak, kendaraan diesel itu kan torsinya besar. Iya. Ya. Kenapa orang dulu senior kita ngajarin kalau bawa mobil diesel tanjakan kosongan, nggak usah pakai gigi 1, gigi 2 aja. Karena torsi Ya kan memang torsinya besar, ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sampaikan ke mana, misalkan ke teman-teman pengemudi, idealnya aturannya pakai gigi 1 atau gigi 2. Nah ini Pak, kalau misalkan kita mengakses atau secara teori ada pertanyaan, pengoperasian yang tepat itu menggunakan gigi berapa? Gigi 1 atau gigi 2? 1. Secara teori itu harus tertanam bahwa untuk pengoperasian kendaraan mau itu kondisi muatan ataupun kosongan harus menggunakan gigi. Secara teorinya itu sudah sepakat kita harus menggunakan gigi 1 baik itu kosongan ataupun muatan. Tapi ketika proses asesmen, kita juga harus pintar Pak untuk memfilter. Yang bersangkutan menggunakan gigi 1 tapi injak pedal gas. Dengan yang satu lagi menggunakan gigi 2 tanpa injak pedal gas. Sama-sama kondisinya kosongan. Yang mana yang dapat poin? Yang gigi 2 tanpa injak pedal gas. Yang gigi 2 tanpa injak pedal gas. Seperti itu. Ya. Kemudian case yang kedua, kondisi muatan ada beban. Ya, karena kita diminta tolong untuk asesmen monitoring lebih tepatnya kondisinya dengan muatan. Kita lihat yang bersangkutan menggunakan gigi rendah pasti, ya. Tetapi ketika angkatan awal dia ngegas apa enggak? Kalau dia nggak ngegas, ya pasti penonton tenaganya. Makanya harus ngegas dulu. Torsi. Artinya kita harus mengetahui, oh ini kondisinya ada beban nih. Oke, dia menggunakan gigi 1, digas apa enggak? Enggak digas, nggak kuat, melempem. Maka kita rekomendasikan untuk kondisi tertentu harus melakukan metodenya seperti ini. Seperti itu Pak. Ya, yang penting kita sudah tahu dari awal bahwa fungsi torsi untuk angkatan awal, ya. Kemudian yang berikutnya ini sebagai acuan kapan waktu yang tepat untuk turun gigi. Jangan sampai RPM-nya terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah, balik lagi Pak, misalkan Bapak ngegasnya gigi 3 nggak kuat, RPM-nya sampai 1000, sampai 1000 belum Pak, langsung inisiatif Bapak injak pedal kopling, RPM-nya naik apa turun? Naik. Turun. Mana ada Bapak Turun. injak kopling sambil ngegas? Secara naluri Pak, naluri Pak, beda ya. Nah, secara pemikiran kita bakalan ngegas nih, tapi secara naluri kita Pak, pasti ketika injak kopling nggak mungkin ngegas, pasti ngelepas. RPM-nya turun nggak? Pasti turun. Ya kan? Ketika Bapak mau mengangkat kopling, ya RPM-nya keburu rendah banget Pak. Bapak mau ngegas dulu, nggak, waktunya nggak cukup. Tapi kalau misalkan RPM-nya di 1500, langsung acak-acak kita turun gigi. Kalaupun turun nggak bakalan turun banget Pak RPM-nya. Ketika gigi 2-nya, ketika koplingnya diangkat, RPM-nya nggak sampai di bawah 1000, sehingga torsinya masih cukup untuk menggerakkan. Makanya waktunya pasti akan tepat lah kalau kita memindahkan gigi transmisi ketika kondisinya beban itu RPM-nya tidak di bawah 1500. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kalau untuk tenaga ini sebagai untuk mengetahui mesinnya masih aman apa tidak, tenaganya masih optimal apa tidak. Ya, ketika kondisi beban maksimal silakan Bapak Ibu gaspol di gigi berapapun sampai batas maksimal kemampuan si kendaraannya di RPM 2500. Ya. Tapi ingat, unitnya Euro 4 atau Euro 2. Oh iya. Ya. Kalau kendaraan Euro 4 di tachometer ini apakah seperti ini Pak Euro 4? Nah,
Yang Bapak operasikan tadi, yang Bapak cek, apakah tachometernya seperti ini? Ya. Enggak ada. Tidak. Ada putih. Ya, putih. Ada putihnya. Ada putihnya, Pak. Putih sebelum hijau, putih setelah hijau. Kan 25 dan merah di awal. Oke, itu berarti teliti, Pak. 25 Ya. di awal. Kalau di produk knowledge materi sebelumnya, tachometernya merahnya langsung di 2500 lagi. 2500. Artinya itu yang Euro 4. Yang seperti ini yang Euro 2. Ya. Kok beda antara Euro 2 sama Euro 4? Ya, karena sudah ada komponen penambahan teknologi, ada plus ada minus lah. Ya. Soal itu rahasia dapur. Tapi intinya ketika RPM-nya untuk tipe yang lama Pak di 25 itu peaknya. Tapi ketika Bapak kelebihan itu masih ada toleransi. Penurunan powernya tidak terlalu signifikan, nggak terjun bebas Pak. Secara grafiknya ini nggak terjun seperti ini Pak, dia landai. Setelah itu baru terjun bebas. Ya, tapi kalau untuk yang Sampai 2000 itu. nah, kalau yang sekarang merahnya di sini di 25. Artinya kalau kita press sedikit langsung terjun bebas. Langsung tenaganya low powernya jelas banget Pak. Ya, low power ini aja geser nggak nyampe 100 rpm selisihnya. Ya, dari 260 ke 190 kehilangan 70 PS. Kayak gimana Pak hilang 70 PS? Ongkos langsung lemot, nahan, ada limiternya dan sebagainya. Itu yang dirasakan oleh si pengemudi. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai autonomiknya. Jadi kita ingatkan lagi, penting sekali seorang pengemudi mengetahui spek mesin untuk bisa memaksimalkan performa kendaraan. Gak usah kode ini, tapi dua hal ini aja, power dan torsi. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya? Silakan Pak Ibu. Sampai sore banget. Ya. Oke, jadi kalau tidak ada